Ya, Purbaya menilai percepatan investasi sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Kehadiran Danantara menjadi kunci agar investasi tidak hanya bergantung pada anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Kita ke isu viral berikutnya, pemerintah akan mengandalkan Sovereign Wealth Fund Danantara Indonesia sebagai salah satu motor utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa berharap Danantara terus meningkatkan investasi di tanah air setidaknya dalam 5 tahun ke depan. Danantara diharapkan menjadi lokomotif untuk mendorong gerbong swasta lebih aktif dalam ekonomi. Ya, Purbaya menilai percepatan investasi sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Kehadiran Danantara menjadi kunci agar investasi tidak hanya bergantung pada anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Oke, kita lihat komentar yang disampaikan oleh followers di Instagram IDX Channel. Ada Azini77760. Netizen nih pada paham nggak ya Menteri Keuangan itu lingkup kewenangannya ya pajak dan bea cukai. Kalau Danantara ya lingkupnya Menteri BUMN dan juga Danantara. Mungkin ada pertimbangan-pertimbangan terkait dengan bagaimana menyeimbangkan belanja ataupun mungkin pembiayaan investasi yang berujungnya return kepada pendapatan pemerintah. Mungkin itu porsi dari Kementerian Keuangan ya. Makanya kemudian Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa mengharapkan gitu ya, bukan akhirnya serta-merta mengatur begitu Danantara ya. Oke, kemudian ada @Umar ZK. Nah, gini dong, jangan ngutang pajak melulu ya. Ini tergantung juga ya sejauh apa optimisme kita kepada Danantara. Karena kalau lihat case tadi dari negara-negara lain kayaknya investment di Danantara cukup long term returnnya gitu, nggak bisa serta-merta menjadi acuan juga. Jadi instan begitu ya. Berikutnya ada MZ_Aziz41. Oke Pak, yang penting jujur dan juga transparan itu adalah value yang memang belakangan agak jarang ya masyarakat terpapar sebuah tata kelola yang kemudian baik, memberikan manfaat yang luar biasa kepada masyarakat begitu ya. Memang tanggung jawab pemerintah dan juga lembaga dan kementerian terkait menunjukkan kinerja secara baik agar kepercayaan atau trust dari masyarakat terus tumbuh begitu ya. Ya. Kita awali Market Buzz di hari Senin yang ceria ini dengan informasi dari Indeks Keyakinan Konsumen atau IKK Agustus 2025 yang menyentuh titik terendah dalam 3 tahun terakhir menjadi sinyal bahaya bagi perekonomian Indonesia. Iya, ekonom dan pakar kebijakan publik dari UPN Veteran Jakarta Ahmad Nur Hidayat menyebut penurunan ini sebagai alarm kebakaran yang mengindikasikan melemahnya daya beli masyarakat. Dikatakan Ahmad, bagi ekonomi yang 54% PDB-nya ditopang konsumsi rumah tangga, penurunan IKK adalah alarm kebakaran. Semakin lama dibiarkan, semakin besar potensi kerusakan. Oke, baik, ini menurut ekonom ya, terkait dengan indeks keyakinan konsumen yang turun jika dibandingkan dengan beberapa waktu yang lalu. Kita lihat komentar yang disampaikan oleh followers di Instagram IDX Channel. Mengomentari berita yang satu ini, pemirsa, ya kita lihat komentar ada ini. Komentar dari Ananedo ya, solusinya turunkan PPN di bawah 10%. Oke, tapi ada bersiko fiskal ya terkait dengan pendapatan negara dari sektor pajak. Ada Putra Sulung, daya beli offline apa online sih? Perasaan bini gue belanja online jalan terus katanya. Gue ngarepin daya melemah padahal katanya. Iya, ini curhatan suami-suami yang istrinya suka belanja online ya. Iya, kelihatannya nggak kemana-mana. Tapi tahunya check out-nya udah 10 paket di depan ya. Dan kayaknya daya belinya kuat aja tuh, malah makin menguat setiap hari katanya. Terus COD lagi. Tahu-tahu suaminya yang ditagih. Ini ada Aristo Chandra, gue sebagai UMKM juga sekarang mode sleep, mending survive dulu, nanti kalau udah benar gerak lagi. Kalau sekarang berdarahnya bukan main, kalau BPS masih bilang tumbuh ya sebagai rakyat kecil cuma bisa iyain aja asal pajak jangan dinaikkan lagi. Ini yang menarik ya, artinya kalau kita lihat UMKM yang memang jualannya adalah offline begitu memang merasakan penurunan begitu. Tapi kalau kita lihat dari case yang tadi disampaikan, komentar yang disampaikan oleh followers di Instagram IDX Channel ya, kalau istrinya itu belanja online ya biasa-biasa aja, tidak ada penurunan sama sekali. Mungkin ini juga saya kayaknya beberapa waktu yang lalu Zulhas pernah bilang ya, Menteri Zulhas disampaikan bahwa sekarang itu ada pergeseran pola belanja dari masyarakat yang tadinya belanja offline menjadi online gitu. Ya ini yang kemudian menjadi PR buat pemerintah, lagi-lagi UMKM, entah itu pelaku
UMKM ataupun koperasi tampaknya belum begitu merata ya kemampuannya ataupun literasi digitalnya, karena untuk meningkatkan daya saing ya butuh pendampingan secara berkelanjutan ya, bukan sekali dua kali atau bukan dalam berupa insentif ataupun stimulus semata ya. Dan ya bicara tadi indeks keyakinan konsumen yang turun menjadi alarm berbahaya ya juga kalau misalnya lihat PDB kita di topang konsumsi rumah tangga 54%, ada masyarakat cukup skeptis lah ya terhadap daya beli, kemudian lapangan pekerjaan. Ini jadi evaluasi juga ya. Betul sekali. Baik, kita tinggalkan isu yang pertama, kita ke isu yang kedua, silakan Ocha. Ya, pemirsa, pemerintah terus mendorong percepatan pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN sebagai bagian dari transisi energi bersih. Ya, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Yulio Tanjung mengungkapkan pembentukan Nuclear Energy Program Implementation Organization atau NEPIO sebagai badan pelaksana program energi nuklir nasional kini telah memasuki tahap harmonisasi katanya. Ya. Oke, baik, kita lihat komentar yang disampaikan oleh followers di Instagram IDX Channel. Mengomentari berita yang satu ini ada ini ada Sagita Vina Jakarta, ngeri kalau dikorupsi nanti bocor katanya. Korupsi dikit bisa meleduk gitu. Ya, karena ini berkaitan dengan spek yang diturunkan ya. Ada markup, kemudian juga spek infrastruktur yang diturunkan. Baik, berikutnya silakan. Oke, berikutnya ada @pandu_tandiono. Aduh, deg-degan gue kalau ngomongin pengembangan energi nuklir di Indonesia. Oke, wajar ya. Ada Bambi_Winarto 09. Gue pikir semua rakyat nervous soal kemampuan kita ngembangin energi nuklir. Silahkan jawab pertanyaan-pertanyaan ini, duhai pemerintah. Apakah SDM kita mumpuni? Apakah teknologinya memenuhi standar keamanan? Lalu apakah ada jaminan tata kelola dilakukan secara benar? Jangan akal-akalan anggaran, taunya kualitas infranya bapuk, katanya gitu. Oke. Ini memang menjadi concern masyarakat ya mengenai pengembangan dari energi nuklir yang ada di Indonesia begitu. Tinggal kemudian disampaikan, diedukasi oleh masyarakat, oleh pemerintah maksud saya kepada masyarakat mengenai pengembangan energi nuklir di Indonesia, bagaimana mitigasi risikonya. Karena kalau ngomongin soal energi nuklir, masyarakat sudah terpapar duluan terkait dengan berbagai macam bencana yang berkaitan dengan pembangkit listrik tenaga nuklir yang ada di saya lupa, Chernobyl di Rusia, kemudian juga yang di Jepang beberapa waktu lalu, walaupun memang disebabkan oleh tsunami gitu. Ya, masyarakat sudah terpapar bahayanya ataupun image negatif soal energi nuklir duluan. Jadi gimana mengcounter itu dari pemerintah supaya mulai menerima lah ya. Betul. Belum concern soal sumber daya manusia, juga tadi teknologi yang pastinya bukan inisiatifnya saja ya, tapi bagaimana memastikan ekosistemnya benar-benar mumpuni dan memadai sehingga masyarakat juga bisa nyaman dan juga bisa menaruh trust lah ya terhadap inisiatif ini. Baik, ya kita ke isu viral berikutnya. Pemerintah akan mengandalkan Sovereign Wealth Fund Danantara Indonesia sebagai salah satu motor utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa berharap Danantara terus meningkatkan investasi di tanah air setidaknya dalam 5 tahun ke depan. Danantara diharapkan menjadi lokomotif untuk mendorong gerbong swasta lebih aktif dalam ekonomi. Ya, Purbaya menilai percepatan investasi sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Kehadiran Danantara menjadi kunci agar investasi tidak hanya bergantung pada anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Oke, kita lihat komentar yang disampaikan oleh followers di Instagram IDX Channel. Ada Azini77760. Netizen nih pada paham nggak ya Menteri Keuangan itu lingkup kewenangannya ya pajak dan bea cukai. Kalau Danantara ya lingkupnya Menteri BUMN dan juga Danantara. Mungkin ada pertimbangan-pertimbangan terkait dengan bagaimana menyeimbangkan belanja ataupun mungkin pembiayaan investasi yang berujungnya return kepada pendapatan pemerintah. Mungkin itu porsi dari Kementerian Keuangan ya. Makanya kemudian Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa mengharapkan gitu ya, bukan akhirnya serta-merta mengatur begitu Danantara ya. Oke, kemudian ada @Umar ZK. Nah, gini dong, jangan ngutang pajak melulu ya. Ini tergantung juga ya sejauh apa optimisme kita kepada Danantara. Karena kalau lihat case tadi dari negara-negara lain kayaknya investment di Danantara cukup long term returnnya gitu, nggak bisa serta-merta menjadi acuan juga. Jadi instan begitu ya. Berikutnya ada MZ_Aziz41. Oke Pak, yang penting jujur dan juga transparan itu adalah value yang memang belakangan agak jarang ya masyarakat terpapar sebuah tata kelola yang kemudian baik,
memberikan manfaat yang luar biasa kepada masyarakat begitu ya memang tanggung jawab pemerintah dan juga lembaga dan kementerian terkait menunjukkan kinerja secara baik agar kepercayaan atau trust dari masyarakat terus tumbuh begitu ya. Ya. Baik, dan kita tinggalkan ketiga isu viral ini pemirsa di Market Plus dan saham Big Caps ini kembali jadi motor utama ya, Ocha ya. Ya. Ya, ini indeks harga saham gabungan ditutup naik 1,37% pada perdagangan Jumat 12 September lalu dan informasi pembahasannya akan langsung kami bawakan usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami.